di mana tepatnya di akhir Desember 2004, kita memutuskan untuk eh, bergabung di Swanghor ini. Teman-teman, bapak-bapak yang ada di malam ini, Pak Bima memutuskan jalan di Swanghor ini dengan analisa yang panjang, analisa yang tepat, karena sebelum memutuskan di Swanghor ini, beliau itu membuat catatan, melakukan riset 25 network yang ada di Indonesia. Bukan main-main ya, untuk memutuskan di Swanghor ini dengan melakukan riset 25 network dan dicatat satu-satu kelebihan kekurangan. Dan akhirnya saya dan Pak Bima sepakat untuk join di 2 Januari 2025. Kalau teman-teman ini histori singkat ya. Saya dan Pak Bima memutuskan untuk join di 2 Januari 2005 beserta undernya beliau yang beliau sponsorin. Pak Bima sudah membuktikan teman-teman dengan konsistensi, dengan fokus, dengan tidak tolah-toleh kanan kiri. Tidak perlu banyak analisa tentang Swanghor ini. Langsung action, ya, langsung action. Karena apa? Karena kekuatan di produknya, kekuatan di manajemennya, kekuatan di perusahaannya, kekuatan di marketing plan itu sudah jadi penilaian khusus buat Pak Bima. Maka buat teman-teman yang ada di forum ini, kalaupun teman-teman pernah sukses, pernah jadi seorang crown, diamond atau di mana perusahaan yang lain, ketika di Swanghor, ayo cepat-cepat turunin jubah dulu. Ketika teman-teman turunin jubah dan mau belajar seperti Pak Bima yang lakukan, membuktikan bahwa walaupun Pak Bima selalu nomor 1 di perusahaan network, terutama perusahaan yang ada internasional ya, baik Singapura maupun Filipina, beliau mau belajar, mau menurunkan jubahnya, itu terbukti teman-teman. Dalam hitungan yang sangat singkat, tepatnya 15 bulan, beliau membuktikan jadi diamond tercepat di dunia. Dan kita doakan teman-teman, Pak Bima juga akan menjadi gold diamond tercepat di dunia. Kenapa forum ini dibuat sama Bu Yuli? Karena apa? Karena saking bangganya Bu Yuli sebagai tim beliau. Bu Yuli sangat senang karena di bawah under beliau. Tanpa mentor yang tepat, tanpa Pak Bima, tentunya kita mungkin bisa jadi teman-teman, bisa jadi seperti tim-tim yang lain. Yang kadang semangat, kadang tidak, kadang semangat, kadang tidak. Lihatlah Pak Bima, lihatlah Bu Yuli. Setiap hari semangatnya semakin tumbuh, semakin berkembang. Sekali lagi, saya selaku Pak Tio yang disponsori langsung Pak Bima, sangat bangga, sangat senang. Pak Bima sudah membuktikan jadi diamond tercepat. Sekali lagi kami ucapkan selamat Pak Bima. Ayo kita semua bisa mengikuti jejak Pak Bima. Terima kasih Bu Angkasa. Kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Diamond. Terima kasih Pak Tio, Masya Allah luar biasa sekali ya. Ternyata Pak Bima itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah pribadi yang sangat luar biasa. Dengan bangga, dengan rasa bangga. Bapak Ibu semua, mari kita ucapkan selamat kepada Pak Bima dengan yang sudah berhasil meraih peringkat diamond di bisnis Swanghor ini. Bapak Ibu beri aplaus dengan mengetik selamat kepada Pak Bima. Selamat Pak Bima, silakan Bapak Ibu mengetik. Dengan mengetik. Pak Bima. Atau kita buat meriah malam ini Bapak Ibu semuanya. Silakan buka mic-nya semuanya. Pak Bima. Selamat Pak Bima. Selamat Pak Bima. Selamat Pak Bima atas pencapaiannya. Selamat Pak Bima atas suksesnya langsung Pak Bima. Semangat terus.
biasa. Ya, selamat Pak Bima. Semoga suksesnya menular Selamat Pak Ya, Bima. Betul, Pak Bima. menular ke semoga teman-teman. Selamat. Terima kasih. Silakan di-mute kembali. Insya Allah nanti setelah Pak Bima, diamond berikutnya adalah Bapak Ibu yang hadir pada Zoom malam hari ini. Amin ya Robbal Alamin. Amin ya Rabbal. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari mentor kita juga yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Yulia. Beliau adalah mentor kita semua. Beliau adalah vendornya Angsa Emas Indonesia. Kepada Ibu Yulia, kami persilahkan. Silakan Ibu. Nggak ada tepuk tangan, lemes. Silakan dibuka mic, tepuk tangan semuanya. Kita buat meriah malam ini, Bapak Ibu semuanya, kita rayakan. Nggak ada ketik 99 yang banyak, lemes nih aku. Oke. Ketik 999 yang banyak untuk Ibu Yulia. Ya, Ibu Yulia. Selamat Ibu Yulia. Oke, terima kasih Kak Angkasa. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. 99 ini saya apresiasikan juga untuk Kak Angkasa, untuk sponsor saya Pak Tio, untuk Pak Bima, dan untuk Bapak Ibu yang malam hari ini hadir di Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih. Masih suasana Lebaran dan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika ada kata atau ucap tanpa sengaja menggores hati Bapak Ibu sehingga terluka menjadi perih dan pedih dan sedih, maafkan saya. Dimaafin ya Bapak Ibu. Ketik amin. Biar rezekinya banyak. amin. Tapi juga nggak on cam, dia masih ada apa? Oke, boleh di-mute lagi. Sebelum saya berkata-kata banyak, saya akan menyampaikan satu kata. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenal Bapak Ibu, jika ada yang belum kenal, perkenalkan saya artisnya Swanghor, orang terkeren di Angsa Emas, namanya Sri Yulianti, biasa dipanggil Yulia. Ya Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banget Zoom ini berlangsung pastinya karena kerja tim ya. Ada Pak Haryanto, kemudian banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pokoknya semuanya terima kasih ke Angkasa, semuanya juga tim player, karena saya punya tim player. Ada Mbak Vina, ada Bu Erma, ada Mbak Ireng, dan banyak lagi ya. Ada Pak Tio, sponsor saya yang selalu mendampingi saya. Dan hari ini kita juga sudah dihadiri oleh Pak Bima. Jadi pastikan, ya begitu siapkan kopi di samping untuk menahan kantuk. Ya, sesuai kita pikiran, sebenarnya kopi itu minum kopi mau tidur juga bisa, karena kan sesuai pikiran. Jadi kopi itu jadi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kan saya udah bilang di awal, apa yang kita pikirkan itu yang kita undang Bapak Ibu. Nanti saya akan ceritakan bagaimana kekuatan pikiran. Ya Bapak Ibu. Baik, karena malam ini adalah malam spesial penghargaan, rekognisi yang memang saya adakan Zoom ini spesial untuk penghormatan kepada upline saya, mentor kita semuanya, ya Pak Bima. Bagaimana beliau ternyata sebenarnya perjalanan berbisnis network marketing itu ternyata lebih di awal saya. Saya 22 tahun, tapi Pak Bima baru beberapa tahun, tapi beliau itu langsung, jadi beliau itu proses untuk perjuangannya itu di bisnis konvensionalnya, tapi beliau
Begitu di dunia networking, gaspol, fokus, konsisten, dan beliau selalu menjadi orang yang berhasil selama di bisnis network marketing. Saya ucapkan acara ini buat Pak Bima, ya selamat kepada Pak Bima karena kegigihannya, kekuatan pikirannya. Beliau hanya fokus. Beliau fokus kepada satu tujuan. Dan beliau tidak pernah fokus kepada orang-orang yang tidak pernah mau masuk ke sistem. Beliau tidak pernah mau peduli kepada orang-orang yang tidak mau ke sistem. Beliau tidak pernah mau peduli dengan orang-orang yang memang tidak teachable mengikuti arahan Pak Bima. Saya sangat salut dengan Pak Bima. Luar biasa beliau. Sangat tegas sekali. Beliau hanya fokus kepada orang-orang yang memang benar-benar mengikuti arahan beliau, mau datang ke sistem, itu beliau perhatikan. Saya terus belajar dengan Pak Bima. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Bima. Bapak Ibu semuanya, kalau saya seorang wanita yang tadinya tidak ngopi, Pak Haryanto, apakah ini sudah direkam Pak Haryanto? Pak Haryanto? Sudah, Bu. Oh, baik. Oke. Bapak Ibu semuanya, di sini tidak perlu skill connecting. Suara saya terdengar Kak Angkasa? Aman, Bu. Oke, Aman. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi, saya hanya seorang ibu rumah tangga, instruktur senam, mantan, penyanyi juga mantan. Saya tidak punya bakat, tidak punya fashion berbisnis, tapi alhamdulillah setelah 17 tahun gagal, rugi miliaran, dikatain teman, dijauhin teman, bahkan sampai sekarang setelah 17 tahun gagal, 6 tahun terakhir saya berhasil bagaimana rumah kecil, rumah satu jadi dua, ya mobil kecil jadi dua dan lain-lain, tetap tidak membuat teman-teman saya SMP, SMA, tetangga datang ke saya. Padahal saya sudah memberikan bukti. Ya, tapi saya hanya fokus kepada orang-orang yang memang mau satu misi, mempunyai impian yang besar, bagaimana sukses mensukseskan, sehat menyehatkan. Karena alangkah indahnya ketika kita bekerja sama dengan orang yang satu frekuensi. Yuk ke angkasa, ayo Bu Yuli, enak nariknya. Tapi ayo ke angkasa, aduh Bu Yuli, aku gaptek. Aduh Bu Yuli, aku trauma. Aduh Bu Yuli, aku tuh nggak bisa. Tak lepas aja, kelamaan. Ya, itu yang diajarkan Pak Bima, seperti itu. Ya, kalau saya bisa, Bapak Ibu bisa, karena kekuatan adalah pikiran, kekuatannya kita itu adalah impian, Bapak Ibu semuanya. Ya, alhamdulillah ya, berkat bimbingan Pak Bima di awal, Pak ini gimana, terus aja, terus lakukan seperti kemarin, terus sama Pak Tio. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, saya tidak melewati vice manager, tapi langsung lompat 2,5 bulan SWM dengan penghasilan 21 juta sebulan, hanya dalam waktu 2,5 bulan. Yang mau katakan saya, yang mau aja pakai hati, yang nggak pakai hati nggak usah nulis. Ya, setelah 2 bulan saya kerjakan berulang-ulang seperti kemarin, ngopi ngodol cerita, peluang affiliate internasional, franchise gratis, itu yang saya omong berulang-ulang. Belajar lakukan, bukan dipelajari dulu sampai A sampai Z baru dilakukan. Tapi 50% oke, kerjakan. Dan sampai hari ini, sampai detik ini benar-benar autopilot. Saya tidak pernah oprak-oprak. Apakah angkasa beli kopinya, Bu Vina beli kopinya, Bu Ireng beli odolnya, enggak pernah. Ya, di tanggal sekian aja omset udah Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Jadi insya Allah di perjalanan saya 22 tahun bermain multi level marketing, insya Allah ini termudah diduplikasi. Yang penting itu bisnis, produknya murah dan terjangkau digunakan. Kalau bisnis banyak penggunanya, itu akan terjadi repeat order tinggi sehingga bonus stabil. Itu dulu yang disampaikan Pak Bima. Teman-teman, karena malam hari ini adalah waktunya Pak Bima. Nah, saya kan sudah bilang tadi sama Kak Angkasa, saya tidak akan panggil Pak Bima kalau tidak mencapai 150, tidak akan. Ya, saya udah bilang sama Kak Angkasa, betul nggak? Maka saya bilang apa Kak Angkasa? Sesuai pikiran. Hati-hati dengan pikiran. Hati-hati.
Hari ini saya ada kejadian sesuai pikiran saya. Tadi saya sama Mbak Ireng, tapi saya nggak perlu cerita di sini nanti. Karena malam hari ini adalah waktunya Pak Bima. Jadi pastikan saya megang buku. Karena saya mau mencatat, Bapak Ibu. Ini saya punya catatan nih. Saya punya catatan. Nih, ya contoh ya catatan saya. Closing itu memberikan solusi. Bukan jualan. Nah, itu pelajaran nanti. Malam hari ini waktunya Pak Bima. Sebelum Pak Bima saya panggil, ya Pak Haryanto saya minta tolong untuk memutarkan video 5 menit tentang Pak Bima. Terima kasih, mohon disimak semuanya. Terima kasih. Silakan Pak Haryanto. Selamat kepada Bima dan Amelia resmi menjadi Diamond. Dalam waktu 15 bulan, dari seorang pemula sampai ke tahap Diamond, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Tapi yang lebih hebat adalah proses yang kalian lalui. Saya melihat ada 3 kunci dari perjalanan kalian. Pertama, percaya pada sistem dan benar-benar mau mengikuti serta belajar dengan sungguh-sungguh. Kedua, eksekusi sangat kuat. Begitu memutuskan langsung bertindak tanpa menunda. Ketiga, berjuang bersama sebagai pasangan. Kekompakan dan konsistensi seperti ini sangat-sangat jarang. Jadi hasil ini bukan karena keberuntungan, tapi hasil dari langkah demi langkah yang kalian bangun sendiri. Dan dalam waktu sesingkat ini, kalian juga berhasil memecahkan rekod di Shanghai, Indonesia. Ini benar-benar sangat mengagumkan. Tapi saya percaya ini bukan akhir, ini baru permulaan yang sebenarnya. Pencapaian kalian pasti akan menginspirasi dan membantu lebih banyak orang mengubah hidup mereka. Sekali lagi, selamat untuk kalian. Kita lanjut jalan lebih jauh bersama. Halo Pak Bima dan Ibu Amelia, selamat telah menjadi Diamond tercepat 15 bulan, luar biasa. Ya, dan juga kami mendoakan supaya Pak Bima dan Mbak Amelia terus maju menjadi Gold Diamond dan juga sukses terus menjadi inspirasi buat kita semua, dan juga selalu rendah hati kepada seluruh timnya supaya timnya termotivasi juga bisa maju menjadi Diamond mengikuti jejak Pak Bima. So Pak Bima, Ibu Amelia, go Diamond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bima, selamat untuk diamondnya. Itu luar biasa banget. 1 tahun menjadi diamond, itu diamond tercepat di dunia. Saya bersyukur sekali, saya bangga sekali. Penantian saya merekrut Mas Bima 1 tahun membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Selamat sekali lagi, Mas Bima luar biasa, membanggakan dan memotivasi kami semua. Hai Mas Bima, tahu Pak Bambang Herianto. Selamat ya atas pencapaian diamondnya luar biasa. Buat saya, Mas Bima bukan hanya mentor, tapi juga sahabat berpikir, teman diskusi, bahkan partner adu argumen yang selalu bikin saya tumbuh. Terima kasih sudah jadi bagian penting dari perjalanan saya, dan saya tahu ini baru permulaan. Mas Bima keren, luar biasa, lanjutkan Gold Diamond. Saya Tio mengucapkan selamat kepada Bapak Bima yang telah mencapai posisi diamond tercepat di dunia. Mentor luar biasa yang menjadi panutan pembimbing dan inspirasi bagi seluruh tim. Sebagai tim yang disponsori oleh beliau, saya sangat bangga. Pak Bima bisa, kita semua pasti bisa. Go Diamond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian.
Selamat untuk Pak Bima yang sudah mencapai diamond tercepat di dunia. Keren banget. Ya Pak Bima adalah salah satu leader yang perlu kita contoh dan perlu kita ikuti teman-teman. Mudah-mudahan saya dan grup saya bisa mengikuti jejak Pak Bima. Terima kasih. Selamat, keren. Bapak rumah tangga masih muda, dulunya pedagang keliling yang katanya sering diusir-usir. Selamat kepada Pak Bima yang sudah meraih posisi diamond tercepat di dunia hanya dalam waktu 1 tahun. Saya Sri Yulianti SPVM beserta tim Angsa Emas mengucapkan selamat kepada Pak Bima yang mana kita semua juga dibantu oleh support system Indo 1. Terima kasih. Yuk teman-teman semuanya kita ikutin Pak Bima, kami akan menyusul menjadi diamond. Beliau adalah diamond tercepat Swanghor, Bapak Bima. Beliau lah yang mengenalkan saya di Swanghor. Dan hari ini saya berani mengatakan kepada dunia, kalau Anda ingin sukses, ikutinlah pola kerjanya Bapak Bima. Beliau sudah menunjukkan bahwa prestasi tercepat itu adalah bukti bahwa kerja di Swanghor bukan hanya sekedar coba-coba, tapi adalah pekerjaan yang dilakukan secara profesional, terukur, terarah, dan konsisten. Jadi saya Rahmat Hidayat sangat bangga berada di bawah Pak Bima, dan saya akan mencontoh kecepatan dan kesuksesan seorang Bima. Selamat Bapak Bima, diamond tercepat Swanghor, saya bangga dengan dirimu. Ketik 99999999999 kepada Pak Bima. Bapak Ibu semuanya. Baik, mari kita panggil Pak Bima dengan ketikan 99 yang panjang sekali. Pakai napas dalam dan penuh perasaan dan tepuk tangan yang gemuruh. Pak Bima, saya persilahkan Pak Bima untuk membakar tim Angsa atau semua tim yang ada di Zoom malam hari ini. Silakan Pak Bima. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua, dan semangat pagi luar biasa pada malam hari ini. Saya Silakan tim player untuk menjawab. sampai terharu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Tapi sebelumnya karena ini masih suasana Lebaran ya, jadi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Bima untuk tim Angsa dari Nusantara, dari pelosok Sabang sampai Merauke. Mohon dibukakan pintu maaf, walaupun mungkin selama ini ada kata-kata saya mungkin yang menggores hati Bapak Ibu. Semoga pintu maaf Bapak Ibu bisa membuat menjadi pelajaran untuk saya dan memperbaiki ke depannya. Nah, jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman, khususnya tim Angsa ya. Luar biasa. Ini satu-satunya orang yang, bukan satu-satunya ya, banyak yang minta, tapi satu-satunya yang saya luangkan waktunya untuk diskusi pada malam hari ini. Makasih Dan Pak saya Bima. sudah sampaikan juga, yang minta itu, waduh, udah nggak kehitung, ada kali 20 orang yang minta. Ya, jadi satu-satu yang saya luangkan waktu pada malam hari ini ya tim Angsa saja. Terima Sekali kasih, lagi, terima kasih kepada teman-teman semua. Pak Bima. Pak Bima. Terima kasih, luar biasa. Ya. Nah, jadi teman-teman, saya sangat bangga sekali, terharu sekali ya atas apresiasi, atensi daripada teman-teman semua, di mana ini semua apa yang terjadi sekarang, pencapaian saya menjadi diamond tercepat bukan semata-mata karena saya pribadi, tetapi ini adalah kerjasama daripada teman-teman semua, tim semua, khususnya tim Angsa yang begitu hebat, begitu luar biasa di bawah naungan mentor kita Bu Yuli dan Pak Tio sebagai partner saya dari dulu
ya. Dari dulu dan saya sama Pak Tio ini sama-sama Bapak Ibu itu hanya dalam waktu hitungan menit juga kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi kita bergabung itu hanya hitungan beda menit saja waktu itu ya. Cuman Alhamdulillah insya Allah Pak Tio akan menyusul ya apa namanya rezekinya nanti hanya dalam waktu cuman menunggu saja teman-teman. Amin Ya ya Allah. selalu saya sampaikan di sini adalah kita itu hanya konsisten saja ya. Nah, sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas atensinya pada malam hari ini begitu luar biasa. Dan saya berharap dan saya doakan juga untuk teman-teman semua, insya Allah kalau Bapak Ibu sabar, konsisten, insya Allah teman-teman juga akan mencapai kepada posisi diamond, di mana posisi ini memang posisi yang sangat strategis sekali, yang diberikan oleh perusahaan, fasilitas-fasilitas yang begitu luar biasa, yang mungkin diidam-idamkan setiap orang, yang menjadi impian setiap orang. Dan saya juga sudah melihat sendiri bagaimana seorang diamond itu di Swanghor ini benar-benar mereka sangat-sangat menikmati kehidupan yang menjadi impian dambaan setiap orang, dan mereka sudah sangat-sangat lifestyle-nya itu benar-benar ketemu di Swanghor teman-teman. Nah, Bapak Ibu, mungkin malam ini saya nggak ada materi ya. Saya juga udah sampaikan kepada ini karena ini juga benar-benar saya baru pulang. Saya mungkin hanya sharing saja kepada Bapak Ibu semua. eh Kenapa saya berada di Swanghor? Kenapa Swanghor ini menjadi satu kendaraan yang menurut saya Bapak Ibu sangat layak sekali dan sangat layak kita perjuangkan sehingga setiap orang, apapun latar belakangnya, berpotensi juga bisa merubah kehidupan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, mungkin ada pertanyaan kecil yang terbesit di dalam hati saya, Bapak Ibu. Siapa di sini yang sudah capek kerja keras ya? Sudah mondar-mandir, sudah kesana kesini, sudah berkali-kali jatuh bangun Bapak Ibu ya kan, baik itu di konvensional ataupun di MLM. Nah, tetapi hasilnya belum memuaskan atau belum ada. Jadi satu pemikiran saya, satu pertanyaan saya sebelum saya memutuskan di Swanghor ini, saya terkadang saya duduk merenung ya kan karena saya melihat begitu banyak orang-orang di luar sana, teman-teman di luar sana yang impian harapan mereka itu hanya di bisnis networking teman-teman, tetapi mereka sudah menjalankan, sudah ada yang 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun, tetapi selalu saya melihat mereka itu kenapa mereka sangat paham sekali terhadap bisnis MLM, tetapi dalam waktu yang cukup panjang sekali, rata-rata mereka itu belum benar-benar bisa menikmati kehidupan Bapak Ibu, yang dimana setiap orang yang tadi saya sampaikan itu yang diidam-idamkan setiap orang. Jadi saya ketemu teman-teman ada yang 15 tahun, 20 tahun itu masih begini-begini saja. Nah, dari situlah tumbuh pertanyaan saya itu, apa kira-kira yang harus saya lakukan? Apa yang MLM apa yang cocok benar-benar? Dan itu memang sangat panjang sekali Bapak Ibu. Bertahun-tahun memang saya mencari MLM yang memang benar-benar yang bukan hanya saja orang yang pintar, bukan hanya saja mereka yang sudah terbiasa menjalankan punya uang, tetapi selalu saya berdoa, selalu saya belajar dan terus mencari di mana ada nggak sih MLM yang benar-benar yang sangat-sangat mudah sekali ya, setidaknya itu tidak membebani setiap orang. Nah, itu memang pencarian yang sangat panjang sekali teman-teman. Akhirnya saya apa yang disampaikan oleh Pak Tio tadi itu benar sekali,
eh, ketika saya ketemu sama Pak Tio waktu itu yang bawa MLM ke saya langsung tunjuk, masih ada nggak di sini listnya? Coba dibaca satu persatu, ya kan? Oh itu ada Pak, ya saya sudah pelajari. Jadi itu ketika teman-teman itu datang ke saya selalu tunjukin langsung supaya apa teman-teman? Karena banyak teman-teman hampir setiap hari bawa MLM, bawa bisnis. Saya orangnya terbuka teman-teman. Saya orang yang sangat terbuka dengan peluang bisnis, ya kan. Tetapi saya orang yang sangat-sangat berbeda ya dengan teman-teman yang lain. Saya harus benar-benar detail sekali mempelajari tentang bagaimana kekuatan dari perusahaan, kekuatan dari produk, kekuatan daripada market dan lain sebagainya. Itu memang saya pelajari apa namanya di MLM. Nah, akhirnya begitu saya kasih tahu ke teman-teman, akhirnya saya ketemulah dengan Suanghor. Nah, teman-teman, kalau saya sampaikan tadi kepada teman-teman semua, ya mungkin Bapak Ibu sudah capek sekali ya, mondar-mandir ya kan, baru 3 bulan, baru 6 bulan, baru 10 bulan, baru 1 tahun, akhirnya harus memulai dari nol dan begitu terusnya sampai benar-benar banyak sekali orang yang kecewa dengan MLM. Kenapa Bapak Ibu kecewa dengan MLM? Karena mereka tidak pernah sukses, tidak pernah menikmati bagaimana rasanya income atau penghasilan daripada MLM. Selalu gagal, gagal, dan gagal. Harus memulai dari nol dan itu banyak sekali faktornya. Nah, dari titik itulah saya harus benar-benar tidak mau lagi masuk ke dalam jurang yang sama teman-teman. Akhirnya setelah saya mempelajari tentang konsep daripada MLM yang sebenarnya itu adalah yang persis, walaupun saya tidak bilang 100% ada di Suanghor, tetapi persis seperti Suanghor inilah MLM yang sebenar-sebenarnya yang layak, yang benar-benar MLM yang benar, teman-teman semua. Nah, jadi yang pertama begini. Kenapa sih teman-teman, ini penting sekali ya, kenapa saya bisa mencapai diamond dan kenapa saya harus memilih Suanghor menjadi kendaraan. Nah teman-teman, kalau berbicara tentang MLM, udah pastilah sepakat teman-teman, MLM tuh banyak sekali, hampir setiap hari. Dan saya beberapa hari yang lalu juga, saya di-hire sama perusahaan luar teman-teman, itu perusahaan juga saya melihat track recordnya, background perusahaan internasional, perusahaan yang sudah 32 negara teman-teman. Itu 4 hari yang lalu kalau nggak salah. Nah, saya diskusi sama ownernya, ya kan. Tetapi setelah saya diskusi panjang lebar itu lebih kurang sekitar 5 jaman saya diskusi teman-teman. Saya pulang dari situ, apa yang terjadi? Saya ketika ditawarkan bisnis oleh perusahaan-perusahaan luar. Kalau perusahaan lokal, mohon maaf teman-teman, saya sudah tidak terbuka dengan perusahaan lokal. Kita angkat dari perusahaan lokal, tetapi kembali merugikan kita saja, tetapi merugikan banyak orang. Terbukti rata-rata perusahaan lokal itu hanya bertahan sekitar 1, 2, 3 tahun saja. Makanya saya begitu mempelajari tentang perusahaan luar ini sangat diuntungkan oleh kita sebagai masyarakat Indonesia, teman-teman, baik dari sisi produknya yang memang berkualitas tetapi harga terjangkau, terus yang latar belakangnya Bapak Ibu yang menengah ke bawah yang mungkin mau usaha aja uang 5 juta nggak ada, uang 1 juta nggak ada, dan ini sangat cocok sekali. Nah teman-teman, perjalanan saya itu dimulai dari Desember 2024 saya mempelajari tentang Suanghor. Sebenarnya saya tahu Suanghor ini tahun 2023 di awal. Nah, di situ juga saya beberapa kali telekonferensi kalau nggak salah ya 2023 itu dengan Dr. Yanti dan Bu Vita, dan mereka menyampaikan tentang program Suanghor ini. Namun pada saat itu teman-teman saya tidak langsung mengambil keputusan dan saya juga tidak mempelajari waktu itu ya, yang akhirnya saya kehilangan momentum waktu itu Bapak Ibu.
karena saya tidak tahu seperti apa produknya, manfaatnya apa. Saya tahunya cuma kopi. Sementara saya pribadi itu tidak pernah ngopi dan saya tidak suka dengan kopi. Ya, saya selalu sampaikan kepada teman-teman dan teman-teman juga kalau yang jalan sama saya, teman-teman leader juga yang jalan sama saya ketika ditawarkan kopi, saya tidak akan pernah minum, ya, paling diganti dengan teh atau air putih. Nah, kenapa teman-teman memang tidak cocok dengan saya? Dan waktu itu tidak dijelaskan detail tentang apa itu produknya dan bagaimana itu sistemnya. Akhirnya 1,5 tahun saya harus kehilangan momentum dan kembali lagi di Desember 2024 dan saya waktu itu kalau nggak salah ketemu Pak Tio ya terakhir ya. Jadi kita waktu itu saya harus ketemu dengan Bu Vita pada saat itu. Kenapa? Karena dalam waktu 1 tahun saya tidak berkomunikasi lagi dengan Dokter Yanti dengan Bu Vita waktu itu. Nah akhirnya kehilangan momentum, kehilangan juga informasi. Nah sampai detik di mana saya mendengar kabar bahwa mereka tidak punya acara, ya, satu kali pun tidak ada acara, tetapi mempunyai income di atas 100 juta, dan itu yang membuat saya harus mencoba mempelajari kembali tentang Swanghor ini. Dan setelah saya mempelajari, akhirnya saya ketemu di mana peluang Swanghor ini memang sangat menarik sekali. Nah, berawal dari bulan pertama, bulan Januari, teman-teman saya bergabung di tanggal 2. Walaupun saya Desember itu sudah tahu, tapi saya tidak gabung di Desember itu. Kenapa? Karena masih beda tahunnya ya. Dan ini juga bagi teman-teman juga harus mempelajari tentang psikologi. Kalau saya waktu itu gabung di tahun 2024, walaupun Desember, tetap tahunnya 2024. Jadi ketika kita datangin teman-teman di luar sana, nah, saya menawarkan dan mereka pasti akan bertanya, Pak Bima gabungnya kapan? Tahun 2024. Dan itu walaupun beda cuma 1 bulan, itu sama dengan perhitungan 1 tahun. Walaupun 1 hari sama dengan perhitungan 1 tahun. Makanya saya coba hitung-hitung, akhirnya saya ketemu, oke saya harus tunggu di tanggal 2 waktu itu. Ya, di tanggal 2 saya bergabung di Januari 2025. Nah, teman-teman, sebelum saya melangkah jauh tentang pengembangan di Swanghor ini, memang saya banyak belajar. Apa sih yang saya pelajari? Dan ini juga menjadi referensi ya buat teman-teman semua ya. Ketika teman-teman yang baru khususnya ya, yang baru ya, ketika teman-teman baru bergabung di Swanghor, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Nah, saya waktu itu nggak langsung jalan, teman-teman. Saya mempelajari tentang cara berpikir dulu ya. Kenapa saya tidak langsung gegabah di awal? Ya, saya nggak langsung gegabah teman-teman di awal itu. Saya harus melalui tahap demi tahap, step by step. Mulai daripada mindset atau cara berpikir. Ketika saya ketemu teman-teman di luar sana, satu persatu teman-teman itu walaupun orang biasa, ya kan, saya ketemu by phone waktu itu ya, ada tukang urut, ada ibu-ibu yang biasa suka majelis taklim, terus ada ibu-ibu saya juga nggak tahu kerjanya apa, sampai sekarang juga saya juga nggak pernah ketemu, udah 1,5 tahunan sama beliau, tapi saya bimbing lewat telepon saja. Beliau juga menjadi seorang manajer, teman-teman. Rata-rata sudah manajer semua di luar kota. Nah, walaupun di sini nggak ketemu. Nah, ini yang saya pelajari dari awal. Kenapa pentingnya pemahaman pengembangan bisnis ini sangat penting di awal, teman-teman. Jangan sampai kita gegabah, kita benar-benar semangat, ya kan, 3 bulan hilang, ya kan, semangat lagi 2 bulan hilang. Nah, bukan seperti itu. Nah, yang saya lakukan, teman-teman, adalah ketika saya bertemu dengan satu persatu setiap orang, di situ saya menceritakan, saya diskusi sama teman-teman, ya. Saya ceritakan tentang keseluruhannya, baik tentang perusahaannya, terus produknya, pakem-pakemnya. Walaupun terus terang saya sampai detik ini, Bapak Ibu, tidak mengerti bagaimana cara menghitung royalti atau sistem itu, saya nggak mengerti sampai sekarang. Tetapi saya tahu pakemnya. Bagaimana menjadi seorang diamond yang cepat
bagaimana menjadi seorang gold diamond yang cepat. Cuman saya sedikit terlambat. Kenapa teman-teman? Karena saya nggak paham banget eh, sistem dasarnya. Nah, kalau itu saya tahu ya, biasa kalau saya itu kan di bisnis yang lain atau mungkin teman-teman tahu binari itu udah kelotok lah pasti kita PO-nya seperti apa, kita tahu semua cara berhitung, bagaimana strategi itu kita tahu semua. Tetapi di Swanghor ini saya tidak tahu sama sekali sistem dasarnya. Itulah yang menjadikan keterlambatan. Sebenarnya kalau kita paham betul sistem dasarnya itu mungkin gold diamond itu juga bisa cepat sekali. Nah, inilah yang menjadi saya agak terlambat perhitungan saya, teman-teman, karena waktu itu saya hitung itu mungkin sekitar 6 bulan sebenarnya itu sudah kualifikasi seorang diamond sebenarnya. Oke. Nah, tetapi karena ya itu tadi saya tidak paham betul cara cara apa namanya perhitungan royaltinya itu, akhirnya ya udah saya tahu pakemnya aja. Akhirnya proses berjalan teman-teman, tapi yang paling penting adalah selalu saya sampaikan kepada mungkin Bapak Ibu teman-teman di sini jarang sekali ya, jarang sekali melihat saya di Zoom atau di offline atau mungkin mengisi Zoom. Kenapa jarang sekali teman-teman? Karena saya sudah mempelajari tentang bisnis. Nah, teman-teman, saya mau bertanya kepada teman-teman atau Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu membangun bisnis, ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali di bisnis-bisnis yang sebelumnya itu bagaimana eh, Bapak Ibu memperlakukan bisnis itu ketemu orang mondar-mandir ya kan, bikin acara setiap hari, ketemu satu hari bisa bisa ini bahkan berminggu-minggu nggak pulang ya, bahkan berbulan-bulan nggak pulang di lapangan dan lain sebagainya. Nah, dulu saya pernah seperti itu teman-teman. Di perusahaan sebelumnya, di perusahaan Singapura, saya pernah seperti itu sampai berbulan-bulan di lapangan dan lain sebagainya, bikin acara udah hampir setiap hari, bikin acara hampir setiap minggu di hotel ya kan. Dan saya lihat hasilnya itu nggak signifikan. Ya, apa yang salah teman-teman? Nah, ternyata banyak faktornya. Ternyata eh, faktor-faktor itu ada kaitan dengan produknya, ada kaitan dengan sistemnya, ada kaitan dengan cara kita mengembangkan bisnis. Yang akhirnya disinilah saya di Swanghor ini saya coba teman-teman apa yang saya dapatkan dari luar dari berbagai MLM ya yang saya pelajari akhirnya disinilah saya oh ternyata menjalankan MLM yang benar-benar itu teman-teman itu tidak harus kita itu bikin acara hampir setiap hari enggak teman-teman atau ketemu misalnya ketemu orang itu hampir setiap hari kita keluar ketemu orang enggak saya 1 tahun Patio tahu 1 tahun baru 1 kali acara di Purwokerto kemarin. Nah pertanyaannya teman-teman mau nggak sih ya kan ketika teman-teman membangun bisnis sudah 1 tahun 2 tahun ya tapi bisnis teman-teman itu sudah autopilot bisnis sudah jalan dengan sendiri teman-teman bisa menikmati residual income 50 sampai 100 juta tetapi tidak membebani siapapun tidak membebani teman-teman sendiri jadi teman-teman happy teman-teman bahagia ya kan jangan sampai kita berbisnis tapi otak stres. Nah, itu yang saya coba sekarang teman-teman. Saya coba mempelajari, oh, kalau main dengan cara-cara lama ini pasti stres. Nah, akhirnya saya ketemu polanya di mana saya hari ini sangat happy sekali. Saya tidak apa namanya tidak pusing, tidak stres seperti banyak yang saya lihat leader-leader di luar sana. Makanya saya sangat enjoy sekali menjalankan Swanghor, teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena faktornya tadi sangat mendukung. Nah, yang pertama adalah kenapa saya bilang tidak membebani setiap orang? Karena ketika saya menawarkan bisnis ini kepada orang, saya tidak membebani siapapun. Karena mereka tidak mengeluarkan uang. Mereka tidak membayar saya. Mereka tidak juga mengeluarkan biaya yang besar untuk memulai usaha. Jadi saya tidak ada bebannya. Beda dengan di luar sana banyak orang-orang yang iming-iming. Kamu akan dapatin mobil, kamu akan dapatin motor, kamu akan dapat umroh, kamu akan jalan keliling dunia. Tapi gabungnya 2 juta, gabung 5 juta, gabung 10 juta.
tidak sedikit orang yang gagal berkali-kali dan kecewa dengan MLM, akhirnya nggak mau jalan MLM. Kenapa? Karena terus gagal. Mereka mengeluarkan biaya terus. Nah, jadi inilah pola yang saya teman-teman lakukan. Oh, ini berbeda. Jadi saya sangat happy sekali. Orang jalan, alhamdulillah. Nggak jalan, tidak masalah. Karena saya juga tidak membebani setiap orang, saya juga tidak membebani diri sendiri. Saya pengen happy, saya pengen fun, saya pengen bahagia menjalankan bisnis ini. Jadi saya nggak mau stres teman-teman. Makanya mindset di awal itu teman-teman harus punya itu. Jadi enjoy saja kita jalanin. Nah, teman-teman, kenapa saya memilih Swanghor? Ini penting sekali. Ini penting sekali buat teman-teman. Banyak nggak MLM? Banyak banget. Ya, besok hari Selasa atau Rabu saya ketemu lagi owner MLM teman-teman. Saya ketemu, mereka mau hire saya, mereka mau ambil saya sebagai founder, tetapi saya ketemu bukan saya jalankan MLM mereka. Saya menghargai mereka. Setelah saya ketemu, saya akan memberikan masukan kepada mereka dan saya akan sampaikan bahwa saya sudah happy di Swanghor. Saya menjalankan Swanghor itu benar-benar sangat bahagia sekali dengan menurut saya, walaupun mungkin belum besar seperti teman-teman di luar sana income, tapi dengan angka 100 juta menurut saya sudah oke juga teman-teman. Oke nggak sih teman-teman? Kalau oke, klik 111. Ya, kalau oke 100 juta, klik 111. Oke banget Pak Bima, oke Oke. banget. Nah, jadi teman-teman, ini yang harus teman-teman lakukan di awal ya. Mulai dari awal ketika teman-teman bergabung, yang pertama kali adalah selalu saya sampaikan. Happy aja, enjoy saja. Jangan teman-teman itu gegabah. Jangan kayak orang itu kayak tahu nggak sih cabe, makan cabe itu pedes banget habis itu hilang, ya kan? 3 bulan semangat, tahu-tahu menurun. Enggak, bukan begitu. Selalu mindset. Mindset teman-teman. Ini penting sekali. Mentalita dan mindset ini sangat penting teman-teman harus punya. Oke, mindset apa? Ketika kita mengambil keputusan, itu benar-benar berdasarkan analisa yang kita lakukan teman-teman. Jangan asal masuk di MLM. Kenapa teman-teman? Banyak orang-orang asal masuk di MLM. Akhirnya apa? 1 tahun, 2 tahun kecewa, memulai dari nol. Kenapa asal masuk? Nah, kalau saya mempelajari keseluruhannya. Saya pelajari mulai dari kekuatan produk. Penting nggak sih perusahaan ini kuat? Penting sekali. Berapa banyak perusahaan itu nggak kuat? Produk udah oke, sistem udah oke, tapi nggak kuat produknya, perusahaannya. Akhirnya perusahaannya tutup. Kita harus memulai dari nol. Nah, ini penting sekali. Mindset teman-teman, ya. Mindset itu penting sekali. Satu, ketika Bapak Ibu sudah mengambil keputusan, harus punya ini keputusan. Ini kenapa? Kenapa Bapak Ibu mau ngambil keputusan? Kenapa Bapak Ibu mau ngambil Swanghor ini menjadi kendaraan Bapak Ibu? Ada apa? Ini harus ditemukan. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan kenapa, why, kenapa Bapak Ibu berada di Swanghor, Bapak Ibu tidak akan lama. Saya punya keyakinan 100% Bapak Ibu tidak akan lama di Swanghor. Ya, jadi penting sekali kenapa Bapak Ibu mengambil keputusan. Ya, ini penting sekali. Dan keputusan yang kita ambil itu berdasarkan analisa, bukan berdasarkan nggak enak. Nggak enak sama teman, nggak enak sama yang bawa. Nggak enak sama upline kita misalnya nih. Bukan begitu. Atau mungkin karena dibayar. Saya, teman-teman, sekali lagi, Rp1.000 pun saya tidak ada dibayar di sini. Di luar sana, kemarin aja, beberapa hari yang lalu, saya mau dikasih apa? Semua yang saya minta itu mau diberikan. Di sini Rp1.000 tidak ada. Tetapi ada hal yang saya lihat masa depan. Itu yang paling penting bagi teman-teman. Kenapa teman-teman mau mengambil keputusan di Swanghor? Itu yang pertama. Cari itu teman-teman. Ya, bukan dari saya, tetapi teman-teman sendiri harus mencari dan itu harus ditulis. Ya, mungkin saya kasih beberapa bocoran misalnya. Saya pengen mempunyai kestabilan income. Jadi, itu yang pertama. Saya pengen punya income yang stabil. Karena banyak sekali MLM itu income-nya nggak stabil. Bulan ini 30 juta, bulan depan 2 juta. Bulan depan 5 juta, bulan depan lagi tutup perusahaannya. Nah, itu tidak stabil. Ini penting sekali. Saya menginginkan penghasilan yang stabil. Yang kedua, teman-teman.
Selamat Pak Bima. Oke. Ya, tolong di mute dulu Bapak Ibu dan teman-teman semua, mohon mute dulu ya agar kita bisa fokus sebentar supaya apa yang saya sampaikan bisa menjadi acuan buat Bapak Ibu. Karena Ibu ada di Suanghor 1 tahun, 2 tahun tapi tidak punya uang, ya. Bapak Ibu ada di Suanghor 2-3 tahun tapi tidak punya kestabilan income. Mendingan nggak usah jalan. Boleh di unmute nggak? Di mute nggak? Pak Haryanto, semuanya untuk ditutup aja kecuali co-host Pak Haryanto. Terima kasih. Bicara. Ya udah. Selamat Pak Bima. Mau keluar. Oh, keluar. Ini keluar. Infinix. Keluar dari rapat. Ya, keluar. Infinix ini siapa ya? Pak Haryanto, minta tolong di-mute saja semua peserta Pak Har. Sudah mute semua, Bu. Oke. Sudah. Oke. Aman. Oke, silakan mentor. Oke. Baik, saya ulangi lagi Bapak Ibu walaupun agak lupa-lupa saya apa yang mau saya sampaikan. Oke. Nah, jadi kenapa Bapak Ibu berada di Suanghor? Ini penting ya buat Bapak Ibu. Ya, jangan berpikir yang lain dulu. Pikirkan itu dulu dan Bapak Ibu catat dulu. Catat ya. Kenapa Bapak Ibu mengambil keputusan di Suanghor? Saya pribadi Bapak Ibu, saya menginginkan income yang stabil karena tidak banyak perusahaan yang punya income yang stabil. Saya di Suanghor ini Bapak Ibu udah tahu ya, sering kita share ya. Mungkin MLM tidak banyak orang yang mau share-share seperti itu. Saya share semua Bapak Ibu. Saya sangat terbuka sekali ya. Dari bulan pertama sampai bulan 12 sampai 1 tahun pertama itu Bapak Ibu bisa melihat semua berapa pendapatan saya, berapa income yang saya dapatkan, kestabilan income itu. Bahkan 3-4 bulan terakhir ini 4 bulan terakhir ini income saya dengan bulan ini Bapak Ibu itu mungkin hampir sekitar 400 hampir 500 juta ya kan. Dalam waktu hitungan 4 bulan saja ya. Nah, jadi ini sangat penting sekali Bapak Ibu, kenapa kita berada di Suanghor ini. Itu yang pertama. Oke. Nah, terus yang kedua setelah kita punya punya mindset. Kenapa ya? Ini penting juga Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tanamkan kepada pemikiran Bapak Ibu bahwa bisnis itu tidak ada yang instan, ya. Jadi selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, bisnis itu tidak ada yang instan Bapak Ibu, ya. Bisnis itu butuh proses, ya, butuh waktu. Jadi, ketika Bapak Ibu mengambil keputusan, Bapak Ibu bukan menjalankan bisnis itu 1 bulan 2 bulan, tetapi bisa perlu selamanya. Makanya, kenapa saya sampaikan minimal di otak Bapak Ibu itu bisnis itu Bapak Ibu harus tanamkan bahwa saya harus kembangkan ini 5 tahun. Ya, jadi 5 tahun ini saya apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi, saya harus jalankan minimal 5 tahun. Itu yang harus ada Bapak Ibu, bukan sebulan 2 bulan. Oke. Nah, karena apa? Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ini terjadi teman-teman. Tidak sedikit 200 leader, 200 manajer di luar sana, crossline saya, teman-teman, itu menganggap bahwa bisnis ini pengennya itu 5 bulan, 6 bulan. Begitu belum kelihatan hasilnya, akhirnya apa yang terjadi? Mereka down. Mereka stagnan. Yang salah apakah perusahaan? Enggak. Apakah sistem? Enggak. Apakah produk? Enggak, Bapak Ibu. Ya, yang salah itu adalah cara kita. Ya, cara kita. Kenapa kita tidak semestinya menghasilkan kestabilan income? Berarti ada yang salah dengan program kita. Nah, inilah pentingnya. Jadi, teman-teman harus menanamkan bahwa bisnis ini tidak ada yang instan, butuh proses. Walaupun ada yang 3 bulan sudah 15 juta, ya itu adalah sebuah
luck, Bapak Ibu. Sebuah luck dari opportunity yang kita pilih. Berarti keberuntungan. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ya kan, baru kelihatan hasilnya. Kalau saya melihat teman-teman di luar negeri itu, teman-teman rata-rata 3 tahun sampai 5 tahun. Ya, 3 tahun pertama mereka nggak dapat duit. Tapi mereka konsisten. Ya kan, saya ketemu sama Bruce. Nah, Bruce sampai sekarang masih SPVM, sama seperti Bu Yuli. Bu Yuli SPVM itu hanya dalam waktu sangat singkat sekali, 3 bulan 4 bulan udah SPVM. Tapi kalau Bruce itu 7 tahun. Kebayang nggak teman-teman? 7 tahun baru SPVM. Nah, jadi ini penting sekali pemahaman bahwa teman-teman juga harus menanamkan bahwa bisnis ini adalah butuh proses, tidak ada yang instan. Dan dalam proses itu harus sabar, konsistensi. Itu penting sekali, itu mindset teman-teman. Nah, teman-teman kalau melihat saya teman-teman, sebentar. Nah, teman-teman kalau melihat saya orang yang ketika mengambil keputusan, itu saya sudah langsung buat program. Saya sudah buat program, teman-teman. Ya, di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu adalah kerja saya. Nah, ini penting sekali, teman-teman. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu kerja saya tuh di awal. Bagaimana saya membuat program. Ya, jadi teman-teman juga bisa melakukan itu. Seperti yang sekarang sudah dilakukan sama Bu Yuli itu luar biasa keren. Bahkan saya lihat ini hampir setiap hari yang saya lihat. Bentar. Setiap hari yang saya lihat ini Zoom-nya luar biasa. Tinggal teman-teman bukan hanya ngikutin Zoom, bukan hanya belajar setiap hari, tetapi buat program harian. Jadi program pribadi masing-masing ini penting sekali untuk teman-teman. Kenapa? Saya tidak heran. Banyak orang-orang yang ketika diskusi sama saya, tim yang lain ya, bukan tim kita ya, tim yang lain, Pak Bima, kenapa ya saya udah 2 tahun di Swanghor. Saya terus terang ya datang jauh-jauh dari Cilegon, pengen ketemu Pak Bima. Saya oke, saya ketemu. Akhirnya saya ketemu. Padahal itu bukan tim saya, teman-teman. Hanya pengen tahu caranya doang. Kebayang nggak? Mereka tahu jauh-jauh dari Cilegon datang ke Jakarta hanya ketemu saya. Padahal itu crossline saya. Akhirnya udah saya kasihan sama mereka, udah saya diskusi sama mereka. Mereka menanyakan bahwa kami udah 2 tahun jalankan Swanghor, ya kan? Tapi kenapa kami belum punya income? 1 juta aja belum ada. Sebulan 1 juta belum ada. Nah, saya mau tanya kepada Bapak. Jujur, Pak. Ya kan? Berapa kali Bapak ke kantor selama 2 tahun? Dia jawab, pertama kali saya gabung dan sekarang. Pertama kali gabung dan sekarang 2 tahun kemudian. Jadi 2 kali ke kantor. Kebayang nggak teman-teman? Dia punya toko ya di mall, lalu dia diamkan selama 2 tahun. Akhirnya saya sampaikan, baru mereka sadar, ya kan? Itu sangat penting sekali, ya. Akhirnya mereka sadar bahwa oh gitu ya. Oh ya Pak, Bapak bagaimana mungkin bisa tahu isi toko Bapak sementara Bapak tinggalkan begitu lama, ya kan? Bapak udah ketemu belum sama upline-nya? Ya belum juga Pak. Berapa kali Bapak telekonferensi dengan upline? Kadang 6 bulan sekali, 1 tahun, clear Pak. Itulah kenapa Bapak tidak dapat uang sama sekali. Ya, jadi buat teman-teman di sini bukan hanya ini sudah disiapkan, wadahnya sudah disiapkan sama Pak Tio, Bu Yuli, ya kan? Itu sudah disiapkan, bukan hanya sekedar wah ini lagi santai saja, iseng aja, ya udahlah, yang penting hadir. Bukan itu Pak, bukan itu Pak. Bapak Ibu lihat, ya. Saya ketika membina tim saya di luar kota itu 3 bulan sekali kadang telepon. Cuman 3 bulan, tapi autopilot semua mereka jalan. Semua mereka itu mindset itu sudah saya tanamkan mindset yang benar. Makanya enjoy. Udah autopilot semua, ya kan? Mereka apa yang mereka lakukan itu mereka sudah programnya autopilot semua, teman-teman. Ini penting sekali buat Bapak Ibu semua, bukan hanya karena kita menghadiri acara saja, tetapi ada
program pribadi Bapak Ibu. Jadi program pribadi itu Bapak Ibu memang sudah harus dilakukan sama dengan seperti orang-orang di luar sana. Kebayang nggak Bapak Ibu? Di luar sana seorang PNS, seorang guru, pagi sampai sore yang kan mereka lakukan. Dan itu disiplinnya luar biasa. Dan itu butuh waktu 35 tahun. Dengan income berapa? 7, 8 juta, 10 juta. Ya kan? Itu konsisten setiap hari. Mereka catat juga. Setiap malam mereka catat. Besok mau ngajar apa? Besok mau dilakukan apa? Apa yang harus dilakukan hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu juga penting untuk Bapak Ibu juga. Jadi, kalau Bapak Ibu belum ada program pribadi masing-masing, jangan harap pencapaian step demi step. 1 tahun apa yang mau 5 tahun mau jadi apa? Ya, maka kalau kita bagi menjadi 1 tahun berarti 12 bulan. 1 tahun itu apa? Ya kan? Udah jadi apa kita? Nah, kalau misalnya katakanlah seperti saya, ya, diamond dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 tahun. Nah, berarti itu ada pembagian 12 bulan. 6 bulan itu apa pencapaiannya? Ya kan? Nah, 6 bulan pencapaian itu dibagi lagi menjadi 3 bulan. 3 bulan menjadi 1 bulan. Nah, apa pencapaian 1 bulan pertama? Nah, 1 bulan menjadi 4 pekan. Setiap minggu itu udah mencapai berapa? Apa yang dicapai setiap minggu? Dan setiap minggu itu untuk mencapai itu Bapak Ibu harus lakukan setiap hari. Sama seperti guru tadi. Apa bedanya? Ya kan? Sama seperti orang-orang di luar sana. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Di situ evaluasi, Minggu bersama keluarga, ya, Senin lakukan itu. Kalau semua orang melakukan itu tanpa harus dipaksa, tanpa harus disuruh, itu semua akan jadi autopilot semua. Bisnis Bapak Ibu autopilot semua. Ya kan? Jadi makanya kenapa saya, teman-teman Bapak Ibu semua, kenapa saya tidak terlalu menurut saya yang paling terpenting adalah memberikan pemahaman kepada setiap orang kenapa mereka berada di Swanghor, kenapa mereka harus menjalankan Swanghor, kenapa mereka itu harus all out di awal di Swanghor ini, kenapa mereka itu benar-benar harus dengan program. Ini penting sekali. Kalau semua itu tidak dilakukan, ya sangat wajar sekali, ya kan? 1 bulan pertama ya ala kadarnya, bulan kedua ala kadarnya, bulan ketiga ya naik turun juga ala kadarnya. Ya sangat wajar sekali kalau misalnya terjadi demikian karena tidak ada program yang jelas. Jadi penting sekali buat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah mengambil keputusan di Swanghor. Jadi yang harus dilakukan itu mindset dulu ya, mindset harus dibuka. Mindset itu harus ini kita berbisnis, bisnis itu nggak ada yang instan. Ingat ya, bisnis tidak ada yang instan, butuh proses. Oh saya harus mengembangkan minimal 5 tahun. Saya kerjakan Swanghor minimal 5 tahun dengan program yang tepat, dengan program yang benar, dengan cara yang benar. Kalau Bapak Ibu melakukan itu, jangankan 5 tahun Bapak Ibu, walaupun misalnya nih, oke nggak sih 5 tahun menjadi diamond? Oke. Menurut saya oke. Dengan penghasilan 100 juta per bulan, oke. Daripada 34 tahun digaji, 35 tahun digaji 5 juta, 10 juta. Kemarin ibu-ibu yang menghadiri acara saya, dia bilang, Pak saya 40 tahun. Ya kan, saya gajinya hanya 5 juta sebulan. Dan itu kami kerja keras sekali. Nggak ada libur cuma hari Sabtu Minggu aja. Libur hari Sabtu Minggu udah capeknya luar biasa. Dan itu gaji 5 juta. Dan itu mereka mau. Nah di sini, kalaupun misalnya mundur-mundurnya diamond 5 tahun, menurut saya sudah oke sekali. Yang paling penting adalah mindset, cara berpikir Bapak Ibu. Bagaimana cara mengembangkan bisnis ini. Jadi 5 tahun diamond oke dengan penghasilan 100 juta. Ya kan? Kalaupun misalnya dengan cara yang benar, konsistensinya itu cukup baik, ya maka Bapak Ibu mungkin nggak sampai segitu. Bisa saja mungkin lebih dari saya. Ya kan 1 tahun. Ya atau kurang dari 1 tahun bisa jadi teman-teman gitu. Nah jadi penting sekali mindset yang tepat dan pola yang benar itu harus dikolaborasi teman-teman sehingga dalam waktu yang sangat-sangat singkat sekali ya teman-teman bisa mencapai pada apa yang